Mari kita bersama-sama mendengarkan ujangan Dharma yang akan disampaikan oleh Suhu Chuan. Baik, semuanya silakan bersikap anjali. Silakan ulangi ucapan Suhu. Terpujilah yang Tathagata Sakyamuni Buddha Guru Agung kami. 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 Baik, saudara-saudari kami semuanya terimalah salam Buddhis dari Suhu. Amitofo. Ya, baik. Kita sudah lama ya sebenarnya setiap minggu kita ketemu, tapi kayaknya sudah hampir 4 atau 5 minggu ya Su tidak ceramah. Nah, dan yang bisa Su pastikan kalau hari ini Suhu mau lanjut ke tema-tema sebelumnya. Pastinya tema sebelumnya harusnya kalian semuanya sudah lupa. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Suhu di sini akan melanjutkan tema kita. Nah, tema kita itu ya, Suhu di sini review ulang lagi ya. Tema kita ya, Suhu ingin ya sharing tentang 37道品 ke kalian, yaitu kemarin itu sudah Suhu babarkan 四念处、四正情. Lalu pada hari ini Suhu akan membabarkan yang temanya 是神族. Nah, Suhu rasa kalian udah sering mendengar kata 是神族 ini dari Suhu besar kita. Nah, 是神族juga bisa dinamakan dengan 四如意足 di dalam bahasa Mandarin. 4 kekuatan yang bisa membuat kita belajar Buddha Dharma dengan lebih lama dan konsisten. Nah, kemarin kita udah bersama-sama merayakan Kuan Yin Senjit ya di vihara kita selama 3 hari dengan rangkaian acara ya, dari Tapai, Tapai Sin Toloni Jing, Pumenping sampai ke Tapai Chan. Nah, kita selalu ya, enggak cuma di Kuan Yin Senjit kita memuji atau memuja Kuan Yin Pusa. Namun kita harus tanpa batas setiap hari, tidak mengenal waktu, selalu memuji nama Kuan Yin Pusa. Nah, namun pernahkah kita semua merenung kenapa Kuan Yin Pusa mampu menolong begitu banyak makhluk hidup tanpa batas, tidak mengenal lelah, dan tidak memilih sesiapapun orang itu. Nah, dan di dalam setiap sejid itu yang kita pentingkan sebenarnya bukan merayakan, tetapi kita harus belajar jingsen atau semangat dari Kuan Yin Pusa. Personil seseorang Kuan Yin Pusa itu bagaimana? Lalu kita menyatukan hati kita bersama Kuan Yin Pusa. Nah, di dalam Fa Hua Jing atau Miao Fa Liu Hua Jing mengajarkan bahwa kemampuan dari sesosok Kuan Yin Pusa bukan berasal dari gaib semata-mata, atau bukan karena dia adalah seorang bodhisattva, melainkan karena beliau telah menyempurnakan tekadnya yang begitu agung dan welas asih cinta kasihnya yang uliang ubien, tidak terhingga. Sebenarnya kita bisa nggak? Bisa. Cuman mau nggak? Dan bisa nggak
kita untuk menguatkan niat dan tekad kita ini. Sering sekali ada yang menanya kepada Suhu, ya, Suhu, kok setelah lama saya belajar Buddha Dharma, tetapi saya masih mudah marah-marah ya Suhu ya? Mengapa ada orang yang semakin belajar Buddha Dharma, semakin dia mau latihan, justru dia semakin mundur? Kenapa? Ini bisa kalian renungin. Buddha, dia sudah tahu pada akhirnya manusia yang akan datang, dia pasti memiliki batin atau jasmani yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Buddha atau orang-orang pada zaman dahulu. Itulah makanya kenapa Buddha membabarkan Sanse Qidao atau 37 faktor menuju pencerahan, 37 cara, mengajarkan bahwa ada 4 dasar keberhasilan. Nah, seperti yang dibahas pada minggu-minggu sebelumnya, Si Nian Chu atau yang dinamakan dengan Si Nian Chu. Itulah 4 landasan dasar perhatian kita terhadap belajar Buddha Dharma. Kita harus mulai menumbuhkan kebijaksanaan di dalam hati kita. Nah, Si Nian Chu, Sen, Xin, Sou, Fa, Guan Shen Bu Jing, ya, Guan Shou Shi Ku, Guan Xin Wu Chang, Guan Fa Wu Wo. Nah, di sini Suhu gak akan review kembali panjang lebar lagi ya. Nah, lalu setelah itu masuk ke 4 upaya benar, yaitu Si Zheng Qing, yang mengajarkan bahwa kita harus bisa mengembangkan kebajikan kita dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Tema hari ini adalah Si Ru Yi Zu. Dalam Si Ru Yi Zu, kita penggal satu kata demi satu kata. Si berarti itu 4. Ru Yi. Di sini harusnya kita akan tahu Ru Yi, Ji Xiang Ru Yi, berarti itu hal yang menandakan itu petanda yang bagus. Tetapi Ru Yi di sini bukan berarti semua keinginan yang kita minta itu akan terkabul, ya. Tetapi Ru Yi di sini artinya adalah landasan atau pondasi yang membuat kita berhasil mengembangkan kebajikan, kebijakan dalam praktik Buddha Dharma. Sedangkan Zu, ya, Zu itu dipenggal dari kata Ju Zu atau memiliki. Ju Zu semua orang bisa memiliki. Jadi 4 pondasi ini kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dapat Si Ru Yi Zu. Nah, atau nama lainnya Si Shen Zu. Nah, kalau tadi Si Ru Yi Zu artinya begitu. Kalau Si Shen Zu artinya gimana? Sama sebenarnya. Si berarti 4. Shen di sini bukan gaib. Ya, sepenuhnya artinya itu bukan gaib, tetapi itu adalah apa? Semangat kita, kemampuan semangat kita di dalam belajar Buddha Dharma. Kita masuk ke Si Ru Yi Zu yang pertama, yaitu Yu Shen Zu, yaitu keinginan atau nafsu. Sebelumnya Su pernah mengatakan bahwa kenapa kita harus memiliki atau nafsu. Di sini bukan nafsu yang tidak baik ya, tetapi apa? Nafsu untuk belajar Buddha Dharma.
nafsu untuk menanam kebajikan, nafsu untuk belajar gimana kita mempelajari sikap para bodhisattva. Jadi coba kita lihat orang-orang pada zaman sekarang ya, dia rela untuk main game berjam-jam. Dia rela untuk menonton drakor berjam-jam. Bahkan dia rela menggunakan waktu tidurnya untuk menonton drakor. Lalu yang suka makan hotpot, dia rela untuk nunggu untuk hotpotnya matang atau ngantri di tempat makan yang enak untuk makan. Mengapa begitu? Karena mereka ada keinginan yang pengen. Satu, saya pengen nonton drakor karena apa? Aduh, alur ceritanya itu wow banget. Saya pengen nonton sampai akhirnya. Saya nggak bisa tahan kalau misalnya sekarang saya berhenti, saya sambung di besok. Kenapa kita nggak menggunakan nafsu ini untuk kita belajar Buddha Dharma? Kita seringkali latihan Dharma itu disuruh orang lain. Ayo kita ke vihara, ayo kita nianjing, ayo kita baca tapeco. Tetapi kalau dengan cara yang begitu, kita akan sangat cepat lelah, akan sangat cepat. Tetapi kalau kita benar-benar fazi neisin, dari hati kita yang sudah memahami tentang manfaat Dharma, tanpa ada yang menyuruh kita, kita sendiri akan berlatih. Dan itu jauh akan tahan lebih lama. Karena apa? Itu mulai dari hati kita. Fazi neisin berarti hati kita yang sebenarnya itu mau belajar, bukan hanya mengikuti, bukan hanya ikut-ikut. Yang pertama, kita harus punya keinginan atau nafsu. Kedua, qing senju. Qing yaitu konsisten atau semangat. Pasti kalian sering dengar Su besar mengomongin tang, qi, jing, jing, 4 kata ini yang terdapat di Pu Xian Jing Zhong Ji, yaitu mengatakan bahwa kita harus bisa semangat setelah kita memiliki nafsu atau keinginan untuk belajar Buddha Dharma. Itu tidak cukup kalau kita tidak semangat. Jadinya kalau kita tidak ada semangat, kita hanya ngomong doang. Xiu xing, xiu belajar, xing jalani. Kita kalau cuma mau xiu, cuma mau belajar, itu selamanya itu akan hanya menjadi teori. Tetapi kalau kita xing berjalan, itu berdua xiu dan xing jiehe, mereka jadi satu, kita akan dapat. Begitu pula dengan qing senju. Banyak orang yang berkata, mulai hari ini saya akan melafalkan nama Buddha 1 jam 1 hari. Hari pertama dia sangat semangat. Saya jam 12 mau nianfo, ya udah jam 12 saya duduk di depan altar, saya nianfo. Hari kedua masih oke, semangatnya masih ada. Hari ketiga mulailah hatinya tergoyah. Aduh, hari ini agak capek deh, gak mau lah jam 12, nanti aja jam 3. Oke, gak apa-apa, setidaknya masih ada. Nah, hari keempat, wah, udah sampai jam 12 harusnya dia nianfo, tapi saya capek. Tapi kedepannya dia ada acara, ya udah deh hari ini enggak dulu, besok aja.
lagi, nah, hari kelima dia udah memikirkan apa? Ya udahlah, yang penting niat. Yang penting niatnya nyampe. Udah gak mau baca lagi. Nah, pada akhirnya apa? Setiap hari itu yang dia tanam itu hanya apa? Mikir doang, niatnya doang, tapi gak menjalani. Gak akan dapat apa-apa kalau begitu. Kita sering sekali seperti begitu. Nah, jangankan kalian, tapi suhu-suhu juga. Makanya kita harus互相学习, kita harus timbal balik. Makanya di dalam sharing dharma ini sebenarnya bukan suhu yang harus sharing doang. Sekali-sekali coba umat yang sharing ke suhu. Karena apa ya? Suhu sendiri pun itu belajar dari buku-buku, dari pedoman, dari kehidupan sehari-hari. Pasti setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Nah, makanya setiap khotbah atau setiap sharingan dharma dari suhu-suhu itu pasti akan berbeda, walaupun tipis, tetapi akan berbeda. Salah atau enggak, tergantung gimana cara kalian memfilter. Jadi kita Qing Shen Zhu ini konsisten lebih penting daripada semangat sesaat. Saat kita mau bertekad, kita seperti singa. Saat kita mau memulai, kita masih seperti harimau, cepet. Nah, tetapi 3 hari kemudian kita akan jadi beruang yang mau berhibernasi. Makanya itu Buddha mengajarkan yang penting itu jangan sesaat, melainkan bisa konsisten. Jangan lama-lama dulu. Nah, kadang Su bingung, ada yang baru belajar Buddha Dharma. Suhu harusnya tugas saya apa ya untuk ke setiap harinya saya? Ya udah kamu info aja. Kalau enggak kamu baca Tapecho, Shinchi. Karena ya pada awal-awal belajar kita gak mungkin langsung kasih sutra, adanya dia bingung. Nah, kita harus mulai dari yang dasar, info, ninco, baru melanjut ke baca Qing. So, saya info harus berapa lama? Gak usah lama-lama, 15 menit aja, kalau bisa 10 menit. Oh, Su, gak cukup lah Su. Menurut saya 1 jam aja suhu. Atau baca Tapecho berapa kali? 3 kali aja. Gak apa-apa suhu, saya mau baca 1 hari 49 kali. Hari ini kamu masih bisa bertahan, besoknya bisa gak? Nah, karena apa? Kalian akan memikir, hari ini 49. Setelah kalian membaca, kalian merasa capek. Besoknya sampai, kalian akan memikirkan, aduh, saya harus mengulangi capek ini lagi. Jadinya hati kalian udah tergoyang. Karena apa? Kalian udah capek. Tetapi coba kalau tidak 49, melainkan cuma 3. Oh, masih oke deh, cuma makan 5 menit kok. Besok lanjut, besok lanjut. Hati kita enjoy, hati kita happy, kita nianzhou, nianqi, nianfo, itu justru lebih berguna daripada kita menetapkan tugas 49 tetapi kita baca Tapecho-nya, namun udah mau selesai belum ya? Nama sapoho udah mau selesai belum? Udah mau selesai belum? Setiap sapoho mau selesai belum? Mau selesai belum? Fanal. Kita memikirkan terus kapan selesainya. Tetapi kalau kita cuma 3, 7, ya udah kita masih bisa dengan hati yang tenang, hati yang netral. Untuk apa? Untuk benar-benar memahami satu persatu katanya. Makanya Sugede tadi pagi baru ngomong, nianfo kita gak mengejar cepat. Ada loh orang yang nianfo, amitofo, pandangannya kemana-mana. Nah, tetapi ada yang nianfo,
Amitofo. Jauh lebih tenang, jauh lebih apa? Bisa memusatkan pikiran kita di dalam 6 huruf ini. Makanya kadang kita gak mengejar cepat. Dulu ada seorang suhu yang ngomong ke suhu sendiri, ingat ya, kita itu harus mementingkan kualitas dibanding dengan kuantitas. Ingat, kalian juga harus ingat, mementingkan kualitas dibanding dengan kuantitas. Setelah itu, yang ketiga apa? Sin sencu. Setelah kita sudah ada nafsu, keinginan, setelah kita sudah menumbuhkan semangat, yang ketiga, kita harus mulai untuk mencari hati kita. 我们的心在哪里? Di dalam Hua Ye Jing atau Leng Yan Jing ya, saya lupa. Leng Yan Jing, dia mengatakan, 心不在内，不在外，不在中间. Ini di dalam Leng Yan Jing, Surat Gama Sutra ini terdapat di bab yang lagi diskusi tentang hati. 七处真心, 7 tempat hati kita berada. Tetapi ini sangat sulit. Dia tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. 七处真心 itu cuma bisa kita mengerti dengan cara kita merenung. 七处真心, karena setiap orang akan mendapat jawaban yang berbeda terhadap tingkatan dia sendiri dalam pengertian Buddha Dharma. 心不在内，不在外，不在中间. Hati itu tidak di luar, tidak di dalam, tidak di tengah. Kenapa saya ngomong begitu? Nah, dulu Buddha pernah menanyakan ke Ananda, Ananda, hatimu di mana? Hati saya di dalam badan. Kok kamu tahu? Emang kamu melihatnya? Bingung Ananda. Sekarang hatimu ada di mana? Hati saya sekarang ada di dalam vihara ini, Buddha. Lalu Buddha menanyakan lagi, hatimu ada di mana? Hati saya ada di sekitar vihara ini. Bingung kan? Itulah yang namanya 七处真心 di dalam Surat Gama Sutra. Nanti kalau ada waktu kita coba bahas dikit-dikit ya. Tetapi kita bahas habis dulu 37道品, di mana 37道品 itu masih sangat lama ya. Sin senju, masalah terbesar manusia sekarang itu bukan terlalu banyak pekerjaan sebenarnya. Ada yang kita ajak ke vihara, aduh, saya ada kerjaan lain, aduh, saya ada acara, aduh, saya ada ini itu. Melainkan apa? Bukan dirinya yang sibuk, tetapi pikirannya yang sibuk, pikirannya yang kemana-mana. Itulah yang dinamakan sin. Kadang kita ini, nah, kalian semua ini lagi duduk nih di Bakti Sala Vihara Kuan Yin Si. Tubuhnya duduk di ruang puja, mulutnya melafalkan Nian Jing, Nian Fo, tetapi coba pikir, hati kalian di sini enggak? Ayo. Nah, ini suka bisa tahu jawaban kalian. Hanya kalian yang bisa menjawab kalian sendiri. Apakah, nah, tubuh kalian udah di sini, orang kalian udah di sini, pikiran oke lah bisa di sini.
hati kalian di sini enggak? Coba jawab ke kalian sendiri. Ada yang enggak? Nah, ada yang baru datang, duduk, nyincing sampai setengah. Nanti makan apa ya setelah selesai? Nanti siapa yang ngantar saya pulang ya? Nah, nanti saya mau jalan-jalan kemana ya setelah dari vihara? Pasti ada. Nah, jangan bohong, pasti ada. Suhu juga setelah dari sini semua kemana ya? Nah, makanya memusatkan hati atau pikiran kita itu sangatlah sulit. Tetapi kita tetap harus berlatih supaya kita bisa konsisten menyatukan hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Nah, kita tadi Raufo, ya kan? Kita melafalkan nama Buddha. Kenapa kita harus Raufo sambil membacakan atau melafalkan nama Buddha? Nah, kita itu mau memusatkan pikiran kita, konsentrasi. Makanya kita mendengarkan suara MUI dan kita step by step jalannya. Itulah yang dinamakan Raufo. Kalau kalian yang Raufonya masih gerasak gerusuk, gini, berarti apa? Hati kalian belum benar-benar melepaskan ketenangan. Yang ada apa? Kita nirvo Amitofo, 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 Amitofo sambil Raufo ya. Amitofonya itu sudah sampai di surga. Udah, karena kita baca terus Amitofo, Amitofo, Amitofo. Amitofonya udah pergi ke surga, tetapi pikiran kita masih di pasar, masih di sini. Karena apa? Kita tidak konsisten, kita tidak konsentrasi. Di dalam Leng Yanjing juga mengatakan Tu Si Liu Gen Jing Nian Xiang Xu, yaitu apa? Kita harus belajar mengumpulkan dan memusatkan keenam indera kita. Nah, keenam indera kita untuk apa? Memusatkan perhatian kita yang murni. Nah, jadi sekali lagi yang penting itu bukan berapa banyak kita melafalkan, tetapi berapa banyak kita bisa memusatkan hati dan pikiran kita untuk membacanya. Keempat adalah Kuang Senju. Setelah yang pertama tadi, ayo ada yang bisa jawab gak? Yang pertama tadi apa? Keinginan. Keinginan atau nafsu? Ya, keinginan atau nafsu. Kedua? Semangat. Yang ketiga? Konsentrasi. Konsentrasi, ya. Ini Yu, Qi, Sen, Kuan. Itulah yang keempat. Kuan yaitu apa? Setelah semua itu, kita harus bisa mengamati kembali dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk apa? Untuk melihat ada nggak kesalahan. Seperti di dalam kehidupan kita sudah melewati sangat banyak atau perjalanan yang sangat panjang. Tetapi kita harus di suatu fase itu kita berhenti sejenak untuk melihat ke belakang. Udah benar gak jalan saya? Jangan sampai ujung-ujungnya ternyata kita salah di tengah-tengah. Jadi di dalam Kuan ini, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seorang praktisi atau umat agama Buddha yaitu apa? Kita sibuk untuk memerhatikan orang lain, melihat orang lain. Kenapa hari ini dia gak mau datang ya?
hari ini nyencingnya pelan ya, biasanya cepat. Aduh, bukannya katanya nyencingnya mulai jam 10, ini udah jam 10 kok belum mulai ya. Akhirnya kita tidak tahu orang lain dia berkembang atau enggak, tetapi batin kita yang akan terganggu oleh kita sendiri. Karena kita terlalu memusatkan pikiran kita di orang lain. Karena itu Buddha mengajarkan kita harus kwancau ziji, mengamati diri kita sendiri. Kadang mungkin karena satu kalimat saja dari orang lain, kita itu bisa marah berhari-hari. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Kita harus memikirkan bahwa apa? Mengapa? Karena satu kritikan saya harus soku, saya harus menderita karena satu kritikan dari orang lain. Nah, benar gak? Kenapa kita harus hidup di penderitaan ini? Kalau kita bisa melepas, kita akan bahagia. Makanya di dalam Cancong mengatakan, kalau kamu adalah seseorang yang sungguh-sungguh mempraktekkan Buddha Dharma, kita tidak akan mempedulikan orang lain. Satu, kata-kata orang lain. Dua, kita gak akan caso biar atau apa, mencampur tangan urusan orang lain. Harus bantu, kita bantu. Kalau tidak perlu dibantu, kita jangan kepo. Harus ingat. Jadi 4 dasar keberhasilan ini sebenarnya sangat sederhana. Dimulai dari keinginan, semangat, hati, dan mengamati kembali. Sangat sederhana. Ada kemauan, ada ketekunan, ada perhatian penuh, sampai akhirnya kita harus bisa introspeksi diri. Ibarat kita mengendarai sebuah mobil. Kemauan itu adalah gas kita. Kita harus tancap gas, itu mobil baru bisa jalan. Bukan kita selalu memikirkan doang, tetapi kita gak menjalani. Kita hanya menunggu hasil yang tidak pasti. Kita gak berani gas dulu. Kalau kamu gak gas, kamu gak akan tahu kamu akan cengkong atau tidak. Tetapi kalau kamu gas, walaupun gak cengkong, kamu enggak nunggu. Kamu gak datang. Kamu gak dengan bodohnya kamu nunggu. Kayak, aduh, saya gak berani tancap gas. Kamu gak tancap, kamu gak tahu yang di depan itu bagus atau enggak. Kalau misalnya setelah tancap gas itu gak bagus, ya udah ulangi lagi, daripada kita hanya menunggu. Ketekunan adalah cara kita setir. Kita udah gas nih. Kalau kita gak bisa setir dengan baik dan benar, pasti arahnya juga kemana-mana. Itu seperti hati kita. Kita harus pintar untuk menyetir hati kita, untuk cermin, pemikiran yang benar. Setelah itu konsentrasi. Konsentrasi itu adalah spion atau kaca. Gak mungkin kan seseorang mengendarai mobil itu gak lihat spion atau kacanya, tabrak. Nah, setelah itu apa? Introspeksi. Kita harus melihat kembali semuanya dari awal sampai akhir. Nah, makanya setelah pulang ini kita jangan cuma bisa bertekad, tetapi kita harus mulai, ya, kita harus mulai, bukan hanya berhenti di bertekad. Kalau enggak, sampai tahun depan pun gak ada tujuan yang akan tercapai.
yang ada usianya bertambah 1. Kita harus memulai. Kalau nggak mulai, ya udah di sana aja. Nah, jadi hari ini sesenju atau seru itu kita ngomong sampai di sini aja. Kalau misalnya ada yang mau tahu lebih lanjut tentang seru itu, ya boleh nanya ke Suhu atau kalian boleh research ya di Google atau web Buddhapedia. Ya, kalian bisa cari informasi di situ. Semoga seru itu ini bermanfaat untuk kalian. Next, kalau ada kesempatan kita ketemu lagi, kita lanjut ke 37套品 yang selanjutnya, yaitu 5 akar, yaitu 信跟精进跟念跟定跟慧跟. Gimana cara kita menumbuhkan akar untuk kita bisa lebih kokoh dalam belajar dan praktik agama Buddha. Nah, jadi hari ini sampai di sini aja. Kalau ada salah kata, mohon maaf. 上下文长，静待一下堂，大家阿弥陀佛。